Hai guys, I'm Priska Astasari. I'm Sanatan and welcome back to our Past Talk, where we talk about our past And also our future. and also our story as Indonesian here in the Netherlands. Yeay! Kita episode kelima. Kelima, Kembali. udah 5 aja. Iya, kembali lagi bersama Ayunda. Halo, jangan bosan. Enggak, Enggak jangan kok. dong. Kalau kok. yang kalau yang udah nonton episode sebelumnya, tahulah ini Ayunda. Perlu Halo. perkenalan sedikit lagi apa? Atau Oh nggak iya usah? ya, mungkin boleh deh, nggak tahu boleh. deh. Oke. Kenalan singkat. Perkenalan, nama saya Yunda. Udah kayak lagi di mos Iya. aja. Ospek. Gimana? Gue perkenalan. Oh ya, kita udah temenan semenjak mulai kuliah di Belanda. Kita satu jurusan bertiga. Terus sekarang diundang jadi guest di podcast. Yeay. Terima kasih, gue sudah menjadi tamu 2 kali. Wah. Wow. Semoga gak bosan sama Ayunda Iya, dan sama jangan kita ya. berdua juga. Iya, gimana mau bosan sama Yunda? Kalau bosan sama Yunda, bosan sama kita juga Makanya dong. lebih bosan dari kita sama enggak kita kok, lagi enggak ya. kok. Mungkin nanti kedepannya bakal lebih sering ketemu Ayunda. Hah? Oke deh, sip. Kita ada boba nih. Aduh. Oh iya, Gak bisa boba. dibilang boba karena gak ada bobanya gitu kata Iya, Ayunda. kita bertiga nggak pesan yang pakai tapioka. Iya nih. Iya. Kita Kita pecinta apa-apa yang lain selain tapioka. Milk tea ternyata. lah in general. Yes. keti lain. Ayo, Hmm. siapa yang mau promosiin Ya bubble udah, tea udah hari ini? pegang-pegang tuh duluan. Oh iya. Karena kita lokasinya di Den Haag, jadi kita sekarang pakai apa? Merek Den Haag nih. Merek. Oh iya, selama ini kan Toko, merek restoran, Utrecht. cafe Oh. dari Den Udah Haag. habis merek Utrecht. Oh iya, kita sekarang di Den Haag lokasinya. Nah, ini namanya Sisi Bubble Tea. Lucu banget ya gambarnya kayak Iya, Ada dinosaurusnya, tunjukin guys. dong, Sen. Oh, kelihatan nggak ya? Wow. Tapi yang Bagus, untuk situ. si pendengar nggak kelihatan. Ya kan? Iya. Ya udah. Ya Never mind. gitulah, Ya, kurang begitu. lebih. Ya, terus gue seperti biasa. Ya, Ya. baca. Netes Hati. brown sugar sama leci tadi toppingnya. Terus brown sugarnya udah hilang karena udah bersatu menyatu menjadi satu. Terus punya Wow. Yunda. Gua pesen taro panna cotta. Jadi ini juga udah nggak kelihatan ya panna cottanya. Tapi tadinya ada layer panna cotta, terus nanti kalau diaduk kelihatan deh. Terus iya enak taronya gitu. Tapi iya, tadi gue dibilang picky karena gue nggak tahu gue Lu nggak suka taro? Oh ya? Oh, lu gak suka taro Kurang ya? suka Bukan gak taro. suka panna cotta gitu. ya? Iya. Lu suka Makanya gue taro tahu sih. kalau ungu pasti kan taro. Oke. Lanjut. Rizka Kalau nih yang menarik Rizka, banget nih. iya nih gemes tahu banget. nih punya gue ekstra banget kayaknya. Wah. Yang gue pesan apa sih tadi? Tofu spesial. Jadi ini dalamnya tahu guys. Wow. Ini milk tea pakai silky tofu di dalamnya. Terus atasnya gue nggak tahu sebenarnya apa, belum gue coba. Tapi kayaknya tahu goreng. Terus kayak Keren sih, kedengeran enak menarik ya. sih. Silky tofu tuh bukannya kalau di Indonesia suka bikin sup ya? Iya Bukan nggak ya? sih? Iya. Yang bulat yang dipotong-potong gitu kan? Emang itu yang Tapi sama? itu yang asin kan? Enggak. Oh ini gitu. yang Oh manis. nggak tahu. Oh gue kira sama. Oh sorry. Iya. Tapi ketahuan nggak pernah masak. soft itu sih. Atau nggak lu pernah makan Teksturnya mirip ya? silky pudding nggak ya, mirip-mirip gitu lah. Ya, tapi ini lebih berasa kedelainya. Kayak puding di Chatime yang biasa kita omongin itu bukan? Tapi Kayaknya ini itu berasa lebih kayak kedelainya. panna cotta deh berarti. Iya, Oh, gitu, yang gitu. puding Oke. Chatime lebih mirip sih saya. Oh harusnya gue pesan itu aja kalau gitu tadi si panna cotta toppingnya. Iya, Untuk ada milk next tea time. juga. Kan lu baru beli Chatime. Next episode. Iya kemarin. Akhirnya Chatime buka Nggak guys di nyambung Belanda. ya. Iya. Terus enak nggak? Lu pesen apa? Kenapa ya? Bentar. Kenapa? Pada teman-teman di Indonesia langsung Indonesia ya. Aduh. Kayak banyak orang aja gue yang tahu gue. Apa sih? Kan gue masukin story kemarin. Terus gue masukin story gue ke Chatime kan. Terus orang pada nanya enak lah. Ya Chatime. Ya sama aja kayak di Indo. Kayak lu ke McD beli cheeseburger di mana-mana. Ya siapa sama. tahu beda. Siapa tahu Karena beda McD kayak- beda-beda loh. Heeh. Tiap Tapi negara. Cheeseburger aja bukan ya? Iya sih. Ya tapi ada menu spesial juga kayak Indomie gitu loh. Indomie Belanda kan rasanya Oh. beda sama Indomie Indo. Bener juga sih. Tapi Mungkin. gue bingung jelasinnya kayak ya Chatime ya. Gue bilang oh enak banget ya. Iyalah karena Chatime paling enak menurut gue sampai sekarang. Iya sih. Dan ada puding. Terus worth it nggak ngantrenya? Ngantrenya Worth berapa it. lama? Ngantrinya Berapa menit? setengah jam ada Wah, mungkin. buset. Ngantri sorry ya. Lama Jadi juga. heboh. Ngantrinya tuh ada gue nyampe 5.15 kalau nggak salah. Gue masuk 6 kurang 15-an gitu lah, ya setengah jaman masuk. Terus dia kayak pakai TV layar gitu kan, ngodernya kayak sekarang kalau lu ke McD atau KFC
Terus itu gue cepat karena gue udah tau mau apa. Gue cari yang si diskonan itu. 50% ya lumayan kan. Gue itu duduk bentar, datang minumannya. Terus gue minum, 2 menit habis. Nunggunya lebih lama. Nunggunya lebih lama daripada minumnya. Karena orang, menurut gue tuh minumannya cepat sebenarnya jadinya. Tapi orang yang beli itu kayak mereka nggak tahu gitu kan. Orang-orang di Amsterdam kan banyak turis juga ya. Jadi banyak yang agak kayaknya bule-bule yang nggak tahu mereka harus beli apa. Kalau gue sama orang-orang depan gue tuh kita tahu kita mau cari si diskonan itu. 50% lumayan. Kayak Kirain ramenya karena jam pulang kantor, terus Jumat. Kayaknya itu kemarin cuaca juga bagus. Cuaca bagus. Dan grand opening mereka emang kemarin. Iya, Dan diskon. Dan diskon. Orang beneran. Ya udahlah. Karena gue denger orang-orang depan gue bilangnya ini diskon lo gak mau beli juga. Makanya. Ya minggu depan kita kembali lagi tanpa diskon, siapa tau gak ngantri. Gak yakin menurut gue sih. juga gak ngantri sih Masa sih? Kan Masa cat sih? time loh. Iya. Cat time. Ya mungkin atau cuma kita woy. Yoyo aja di Utrecht itu ngantre mulu loh waktu itu. Oh ya? Karena iya sih Yoyo ngantri mulu woy. Tunggu Yang juga di mall. di mana? Yang di Di mall. Hokatrain Kemarin gue kesana ngantrenya lama juga. di Di mall mana? Di dalam? di dalam. Oh bener sebelahnya si Si boy. bukan deketnya Miniso. Enggak, di Oh, beda, other beda. side. Hmm. Saya hafal. Ya iyalah. Suka nge-mall. Lu tinggal di sana. Hidupnya di mall enggak deh. Makanya. Hidupnya di pantai. Aduh, melek. Bukan di pantai. Eh? Di park. Pasti never mind. Gue salah fokus banget sama minumannya si Priska ada tahunya di atas. Gue malah bingung itu apa rasanya ya. Beneran kayak bakso ikan. Iya kan? Gue bayangin Iya tahu kayak tahu bakso asin. ikan cuy. ya bener juga bulat-bulat. Oke, lanjut. Oh iya, Oh, ternyata kita anyway, fokusnya ini boba topik banget apa ya. ya? Kita nih gara-gara boba nih ngomongnya kemana-mana sampai chat time gitu. Tapi ya habis seneng banget sih ada chat time soalnya. Udah ditunggu-tunggu ya. Wah gila ya. Aduh, penantian panjang ini. Kemarin iya si Priska bisa ngirim foto makan minum chat time pas lagi di Barcelona. Aduh Jauh banget. kurang aja. Makanya. Terus kalau kita ya kalau nggak Paris ya itulah pokoknya. Ya intinya gitu. Oke. Pris, kita mau ngomong apa hari ini Pris? Baru gue mau nanya. Kita mau ngomongin apa sayang? Kita mau ngomongin quarter life crisis hari ini, nggak sih? Wah, Aduh. gimana guys? Kenapa quarter life crisis? Padahal kita apa sih? Karena kita di tengah-tengah quarter life. Padahal belum juga loh. Gue masih umurnya 23. Jangan bahas umur. Iya. Terus gue ngambek. Padahal ya. Nggak, Gue gini, tuh sempat kepikiran nggak mau nyebutin umur. Gue bilang kita maaf deh. nggak apa-apa sih ya. Ya nggak apa-apa sih, semua orang juga tahu sih. Maksudnya gue merasa gue belum umur 25, berarti belum quarter life. Benar Iya nggak juga guys? sih. Tapi nanti dibahas. Sebelum itu apa sih quarter life crisis? Oke, Gila, apa gue jadi? kayak wawancara banget. Waduh, Ayo. menurut lo apa Sen? Lo dibales dibalikin. Menurut gue, apa ya? Karena namanya udah quarter kan, seperempat gitu. Seperempat hidup lu, crisis yang lu alami waktu lu seperempat umur lu. Oke. Jadi waktu mid 20s gitu kan. Hmm. Kenapa ada crisis? Mhm. Karena ya lu lagi mencari diri lu aja gitu. Mhm. Kalau kita waktu zaman SMA kita bilang, oh anak labil lu masih anak remaja. Itu kan ya namanya juga anak dari SMP menuju SMA menuju dewasa gitu kan. Sedangkan kita bener-bener apa sih kayak ke dunia yang lebih sebenarnya gitu, real life gitu. Adulting. Adulting. Jadinya itulah dimana kayak kita mungkin lepas dari orang tua, terus lepas dari responsibility sebagai student. Bener-bener kayak ini gak sih yang gue mau. Sebenarnya kadang ya menurut gue ya waktu lu masih kuliah aja lu udah ngalamin krisis itu gitu loh. Kayak duh gue beneran gak sih mau ini. Atau pas misalnya lu udah internship atau thesis kayak aduh kok kayak gini ya ternyata ya. Gue enjoy gak sih. Itu yang menurut gue sih krisis ini. Iya bener sih. Kayak menurut gue juga kayak selama ini kalau sekolah lo tahu habis lu kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3, naik aja terus tahu-tahu by the end of selesai lu kuliah. Terus sebenarnya juga ya selesai kuliah gitu lo bakalan dihadapin oleh option apapun yang lo mau. Jadi lo bisa milih apapun yang lo mau. Tapi saking banyaknya option lo malah jadi bingung. Gue mau apa sih? Apakah gue mau ini? Apakah gue mau itu? Ya udah sih, ya saking banyaknya pilihan terus kayak lo mempertanyakan apa sih yang sebenarnya gue mau? Apa sih tujuan? Apalagi menurut gue juga pas kita lagi di sekolah, kita bersama dengan begitu banyak teman-teman kita semua basically nggak ada pilihan kan. Iya. Kita cuma mengikuti aja dan kita semua pilihannya sama gitu. Mungkin pilihan IPA IPS doang kali ya. Selain itu semuanya sama aja ya, ngikutin ujian. Tapi kalau pilihan IPA IPS itu
menurut gue masih terlalu gampang sih. Itu benar-benar antara lu ngikutin temen atau lu udah tahu. Karena lu cuma 2 pilihan. Aduh, gue kurang suka ini. Oh ya berarti yang satunya gitu kan. Betul sih. Kayak gue apaan sih pelajaran PPKN ya, sejarah gitu. PPKN pasti ya. Ekonomi gitu, iya apaan sih. Ya udah pasti IPA gitu kan. Tapi dari lulus SMA aja lu mau kuliah apa aja lu udah makin banyak gak sih optionnya? Kayak udah mulai mempertanyakan. Tapi kan karena lu masih bocah juga waktu habis lulus sekolah ya, kadang-kadang juga cuma ikut-ikutan aja dulu. Betul. Tapi ini gue nggak tahu ada hubungannya sama quarter fresh atau enggak. Kalau di Indo kita habis SMA langsung kuliah kan. Maksudnya budaya gap year tuh jarang gitu di sana. Dulu gue dilarang habis-habisan. Gue bilang gue mau gap year nggak boleh katanya. Kayaknya orang dijudge malah ya kalau ngambil gap year secara voluntary gitu. Kayak apa sih lu males ya? Kok lu nggak mau langsung kuliah? Atau enggak? Lu mau ngapain setahun? Mau nonton Netflix doang? Iya kan? Iya saya nonton Netflix doang. Hobi ya? Loh, nonton episode sebelumnya. Ada gue juga loh. Promosi ya. Jangan nonton yang ini sebelum nonton yang itu ya. Terus, aduh, apa tadi? Maaf. Tapi ya, maksud gue kayak jadinya menurut gue kenapa untuk kita, gue nggak tahu orang sini sama atau nggak kayak kita di Indonesia, tapi kita ngalamin si krisis ini setelah kita lulus kuliah karena dari SMA kita langsung aja terus gitu kan. Mungkin kalau orang di sini juga ada yang kayak udah mikir, oh iya habis SMA mau ngapain, karena di sini juga banyak yang gap year lah, part time job lah. Oh, gue nggak usah ternyata kuliah atau enggak nanti tengah-tengah gue pengen nih kuliah. Mereka udah ada si light crisis ini dari mereka agak lebih muda. Sama menurut gue ada peranan orang tua juga nggak sih kalau di Indonesia, Asia itu kan kita beneran ngikutin apa yang orang tua mau, sementara di sini kayak lu beneran dibebasin aja gitu loh. Benar sih. Betul. Tapi berarti walaupun namanya quarter life itu bukan berarti pas lu plek 25 lu baru ngerasain si krisis ini kan. Dan menurut kalian semua orang pasti ngalamin gak? Atau ada yang gak ngalamin sama sekali? Kalian pernah gak sih ketemu orang yang ya gue lempeng-lempeng aja tuh? Ayo mau ngomong? Kenapa gue? Gak tahu. Ada gitu kan? Gak tahu ya, lu paling lempeng soal daripada kita. Ya kan kalau lu gak dekat sama orangnya gimana caranya lu tahu bahwa mereka gak punya krisis? Elunya sendiri gitu? Gua? Ya gua gimana ya? Kan? Paling lempeng kan dari kita. Kalau soal krisis itu susah didefinisikan juga sebesar apa krisis itu kan. Menurut gue lebih banyak krisis kecil-kecil yang sehari-hari terus nggak sebesar yang orang mungkin alami gitu atau belum mungkin nggak tahu deh. Tapi kadang gue juga merasakan kok krisis hidup. Gue mau bikin. Gue nggak tahu lebih bagus pernah punya atau nggak punya sama sekali. Tapi gue mikir pasti semua orang pernah mempertanyakan gak sih kayak bener, gue setuju. Why am I doing this gitu. Tapi overthinking atau nggak overthinking lu aja kan? Iya, seberapa dalam ya benar seberapa nyelok lempeng ya lu aja. Kalau MBTI lu F, ada yang baru belajar MBTI. Aduh. Tapi lu masih pakai jadi makin feeling ya gitu-gitu kan. Jadi lu makin semuanya dipikirin gitu. Tapi ngaruh loh, maksudnya karena kayak gue pernah cerita-cerita sama kakak gue kan, terus si cici gue bilang kok nggak pernah ngerasain ya. Jadinya mungkin dia pernah waktu dia zaman kuliah emang dia pernah mikir kayak aduh kok kayak nggak suka ya kuliahnya, lanjutin kayak ya kayak gitu. Tapi dia karena orangnya lebih easy going, dia nggak so overthinking gue, jadinya ya udah jalanin aja gitu. Kalau gue bener-bener kayak stuck, gue mau apa sih sebenarnya, gue suka nggak sih ini, sampai kayak literally jadi curhat kan ini. Ya literally ke kantor, aduh malas banget ya, ini bener gak ya, aduh enak gak ya, aduh apa sih ya. Nah itu gitu. Tadi, makanya gue punya hobi episode sebelumnya. Pelarian gue dari si krisis ini, si hobi gue gitu. Jago banget sih koneksiin gitu. Hebat. Aduh. Terus apa tadi? Oh iya, kalau kalian tadi Ayunda udah cerita lu, Pris. Tunggu pertanyaan apa, ulang lagi? Gue belum cerita tentang krisis gue sih sebenarnya. Dia belum cerita apa? Oh iya bener. Kita baru godain dia lempeng. Oh iya bener juga. Priska aja dulu. Krisis apa? Krisis gue. Krisis gue banyak. Lu lagi mengalami atau sudah melewati? Asik. Aduh, jujur aja gue mengalami ini udah cukup lama, tapi emang kadang gue anaknya overthinking ya. Jadi waktu gue kuliah, gue mempertanyakan jurusan kuliah gue bener apa salah. Dulu gue di Jerman, gue mempertanyakan ini Jerman bener apa salah. Terus gue pindah Belanda, tapi di Belanda gue gak mempertanyakan sih. Gue kayak oke, selesaikan kuliah, sekolah kerja. Sekarang gue mempertanyakan gue mau lanjut master atau gue mau lanjut kerja aja.
Terus apakah worth it ngambil master ataukah mendingan climb the corporate ladder terus-terusan tanpa harus ngambil master. Ya itulah krisis gue, sama mempertanyakan mau pulang Indonesia apa stay di Belanda. Itu kan banyak pertanyaannya kan. Banyak yang relate juga ya Iya. kita. Kalau gue, kayaknya gue mirip juga soal jurusan sih awal-awal. Karena di jurusan kita kan process and food technology ya. Awal-awalnya gue lebih mencondong ke food technology. Terus jalannya di bawahnya internshipnya ke chemical related. Di kedua kita internship 2 kali, terus dua-duanya gue yang pertama chemistry banget dan yang kedua engineering banget. Jadi dua-duanya bukan yang gue mau. Terus ya udah, jadi gue rada sempat mikir apakah ini yang gue mau untuk seumur hidup karir gue. Dan setelah itu pas gue lulus gue juga mencorotnya Mencondong. Apa sih itu katanya? Menjurus. Jadi setelah lulus gue lebih menjurus ke kimia juga. Jadi sambil gue kerja ya gue senang gue kerja kimia yang menarik. Tapi apakah ini yang gue mau awalnya? Enggak juga. Terus gue jadi krisis juga. Apakah lo ini suka apa enggak? pilihan gue atau emang gue mengikuti jalan atau ini nasib atau gimana? Asik. Dalam banget nih. Nasib, destiny. Aduh. Takdir. Aduh, takdir. Enggak, gue gak akan menyebutkan satu kata selanjutnya. Apa jodoh. Lagi. Aduh, jodoh sih. Itu Kerjaan juga jodoh ada loh. yang kayaknya kesini gue Priska deh sering ngomong ini triangle of life. Wah. Keluarga. Oh my God. Pris, masa nggak ingat sih, Iya, Pris? itu gue yang Keluarga, kerjaan sama love story. Emang itu gue? Kenapa lu selalu ngomong kayak gitu? Tapi intinya gue pernah dengar dari orang gitu. Oke. Kita bertiga kayak selalu ngomongin Pernah ini. ngomongin ini ya. Jadi kalau lu udah punya 2 itu, lu bakal satunya tuh agak kurang gitu. Jadi kalau relationship lu sama family oke dan kerjaan oke, love story lu yang kurang oke. Nah, terus ya Yuna pernah ngomong, tapi gue ada 3-3. Pamer. Mungkin pada saat itu relationship gue dengan kerjaan mungkin pada saat itu. Oh, mungkin karena ya. masih Mencari-cari, krisis ya. Itu belum mencari. fully yakin gitu. Benar. Tadi kita udah nanya belum sih nanya krisisnya apa? Iya. Oh iya ya, kurang lebih sama sih. Kita tuh kalau kumpul bertiga, yang diomongin tuh ya itu lagi gitu. Tapi gue mungkin apa ya? Ya sama, tapi krisis gue juga yang gue sering pikirin tuh kayak timing dan umur. Kayak gue mulai masternya kapan ya? Gue kerjanya berapa tahun sebelum gue master ya? Atau gue nggak usah master sekalian ya? Atau kalau misalnya gue tunggu sampai 2-3 tahun lagi masih oke nggak ya? Atau malahan itu udah terlalu lama? Maksudnya juga mikir masalah waktu gitu kan. Kayak gue kalau mulai tahun depan, gue waktunya sekarang cukup nggak ya? Gue harus ngapain lagi ya? Duit gue, duit, gitu. Itu lebih ke situ sih. Terus ya sama sih kayak Ayunda dan Briska kayak masalah jurusan, gue kayaknya pernah ngomong ini juga. Gue intinya nge-google kan masalah jurusan. Jadi gue itu di episode pertama ya kita bahas. Episode 2 pertama dan kedua kalau salah gue sempat ngebahas juga. Terus makanya kayak awalnya gue juga lanjut nggak ya, tapi gue inget pesan dari saudara gue kayak lu hajar aja sampai selesai. Malah gue dapet kerjaan yang gue senang banget sekarang gitu kan. Suka atau nggak sama kerjaan, gue suka, tapi apakah ini yang mau gue kerjain seumur hidup? Tanda tanya. Itulah krisis yang lain lagi. Betul. Itu yang gue masih nggak tahu sampai sekarang. Tapi Enjoy tentang sih, enjoy. di umur tuh cukup kayak berasa banget kalau lu juga masih ngikutin standar di Indonesia nggak sih, kayak tapi kalau cewek umur segini udah harus lulus, umur segitu udah harus kerja, umur segitu udah harus nikah. Kayak jadi berasa hidup lo ada deadline-nya terus juga gitu nggak sih? Bener sih. Bikin makin merasa krisis. Pressure. Itu kayak tadi yang kita udah ngomongin, apa kita udah ngomongin di sini atau tadi sebelum kita mulai? Kayak yang masalah gap year kalau di sini. Oh iya, tadi kita ngomongin Udah di sini. kok, udah. Udah di sini Iya, ya. Kok gue udah. jadi kebanyakan ngomong ya. Kebanyakan ngomong kita ya. Udah Tapi banyak itu lebih ke culture kan, kayak gimana sih tradisi dan budaya biasa kita tuh kan langsung masuk aja gitu kuliah. Kalau di Indonesia kalau misalnya di sini kan lu masih ada waktu untuk kayak discover yourself. Jadinya mungkin mereka kayak lebih apa ya, beda aja gitu. Kalau kita pas selesai kuliah baru mikir, aduh gimana ya, udah tua nih, udah 20 sekian gitu. Iya Iya udah, kan? benar. Tapi iya menurut gue sih nggak pas plek lo 25, karena gue ngerasain udah kayak 2-3 tahunan yang lalu mungkin. Fine
tahun ketiga, kayak pertama gue internship deh, gue udah kayak mikir, aduh kayak gini ya kerja ya, karena kita tahu kerja kayak gimana kan. Aduh kayak gini ya kerja, gue mau nggak ya, aduh gue cocok nggak ya, oh ketemu kolega kayak gini, kayak gitu. Gue udah mulai dari tahun ketiga kuliah, jadi nggak pas 25 banget gitu. Berat juga ya kita hari ini. Iya, tapi kita Karena emang sambil Jadi mikir. mikir semua. Jadi makanya sambil mikir. Kepala sekarang semua udah nyurang. Apa sih itu bahasa Jawa ya nyurang? Oh muter-muter. Nyurung kan ya kayak Nah tuh Ayunda lagi nunjukin. Yes. Itu maksud gue. nyurung. Tapi maksudnya iya. Emang topiknya dalam ya. Iya makanya. Tapi emang kita semua mengalami yang mirip-mirip kan. Pasti semua orang kayak pernah merasakan antara kecil atau besar. Tapi untungnya nggak sebesar itu sampai kita quit kerjaan terus kabur gitu kan, nggak kan? Menurut lu ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu sampai kayak burnout kayak? Ada sih. Ada ya. Iya. Itu Cuman nyata. gara-gara si quarter life crisis Ada ini. sih. Itu beneran Emang nyata. kok quarter life crisis nih. Tapi gue nonton sampai artis yang menurut gue terkenal dan punya banyak uang pun pernah ngalamin kayak, dia udah sampai segitu kok gue gini-gini aja ya. Iya sih. Itu menurut lo juga termasuk quarter life crisis nggak? Kayak contohnya nih, gue selalu ngebandingin gue sama kalian berdua gitu kan. Wah Ayunda kembali lagi ke hobinya dia kayak, wah dia punya plan gini. Contoh plan short term atau long term, kayak dia mau bikin baju berapa, dia mau masukin Etsy gimana, mau fotonya apa, dia udah ngapain semuanya. Gue gak ngapa-ngapain kayak gitu. Membandingkan lu dan orang lain itu termasuk krisis juga nggak? Atau ya emang personality aja kali ya kayak gitu? Part of it juga gak sih kayak lu jadi comparison kayak have I achieved enough, have I done enough, itu juga bagian quarter life crisis gak sih? Iya ya. Iya sih. Tapi pasti kita semua secara tidak langsung pasti pernah membandingkan diri dengan orang lain kan. Apalagi sekarang kayak gampang banget gara-gara social media juga gak sih? Kayak lu cuma nge-post yang cakep-cakep juga gitu kan. Betul. Kayak apa yang udah lo achieve. Apalagi ketika teman-teman kita dulu kita temenan pas kecil dan kita sudah menyebar dan jurusannya beda lah, semuanya beda, terus kita melihat mereka di momen di hidup mereka yang mungkin beda sama kita dan kita nggak lihat semuanya cerita penuhnya, tapi kita cuma ngelihat yang bagus-bagusnya itu kayak lu bilang. Iya, pasti jadi kita nggak bandingin, tunjukin cuma yang bagus-bagus, terus kita kayak loh kok dia udah kayak gitu, gue belum, padahal kita kan gedenya bareng. Gitu. Itu lebih ke iri juga nggak sih? Jadi kayak bisa sih ya. Makin kita bertambah umur, makin kita ngebandingin kita sama orang lain, plus ada si sosmed ini, jadi bikin kita makin ngelihat kayak orang itu, Ayunda udah ke udah ke negara itu, Priska udah ke situ, Priska balik ke Indo sering banget, kok gue nggak, Priska abis beli ini baru nih, gue juga pengen deh, tapi itu lebih ke iri sih. Itu lebih ke iri sih. Tapi kalau gue yang lebih nyambung ke quarter life, kayak gue juga pernah ngomongin sama kalian kayak, orang itu baru umur segitu udah punya achievement segitu ya. Merubah dunia, contohnya 30 yang gue pernah ngebahas juga. 30 under 30 itu. Masih muda, kita yang lebih tua berapa tahun, kayak belum kelihatan gitu. Gila sih. Iya. Tapi kalau soal merubah dunia juga itu sempat krisis juga kan, gue at least. Iya. Kalian. Kayaknya lu pernah ngomongin kita pernah ngomongin lu soal pengen master merubah kan. dunia. Gue merasa gue hidup sekarang, aduh ini dalam banget sih. Gue pada terus dicatat ini jangan terlalu dalam. Iya, gak apa-apa kalau sudah ngomong. Ujung-ujungnya makin hari makin kita, dalam. apakah kita sekarang dalam at least karir ya, karena itu kan yang paling mengefek ke mengefek. Apakah kita sudah mengkontribusi sesuatu yang baik ke dunia gitu loh. Itu yang sempat gue pikirin. Dan jawabannya ya masih nggak tahu. Tapi itu susah sih. Iya sih. Kita tuh cuma butiran debu di sebuah korporasi Bener, besar gitu loh. gue harus sering ngingetin itu. Makin lama gue makin ngerasa kayak, ya gue cuma butiran debu, gimana cara mengubah Betul dunia. sih. Tapi menurut gue ya, bayangin misalnya ada kayak building gede banget, mereka punya 100 pilar. Satu pilar tuh ambruk, kelihatannya emang timernya bunyi. Ambruk timernya. Oke, tadi sampai mana? Enggak, tadi kan si Ayunda sempat ngomong apalah kita Ayunda Soprisa sempat ngomong apalah kita cuma butiran debu kan ya. Tapi menurut gue yang contoh tadi si gedung itu, kok misalnya gedung ada 100 pilar gitu kan. Terus satu pilarnya rubuh, nggak kelihatan goyah, tapi at some point ambruk semua. Karena dari satu itu lu bakal ngelus yang lain juga. Maksudnya yang lain juga bakal jadi, menurut gue gitu ya, kayak
gue sering curhat juga sama Ayunda kalau di kantor, karena kita sekantor kan. Gue selalu bilang kayak, aduh Yun, walaupun gue nggak ada di kantor ini, mereka juga tetap bisa jalan gitu. Tapi makin kesini gue makin mikir kayak, ya nggak juga sih, gue masih dibutuhin deh. Sekedar kayak minta pendapat, kayak brainstorming, kayak kan kadang kita bisa ngasih pendapat yang orang lain nggak tahu kayak gitu kan. Jadi itu juga ngebantu kan, walaupun sedikit kontribusi kita kayak cuman 1% dari semuanya, itu juga kontribusi bukan? Benar-benar Dalam minggu hari ini lumayan. gara-gara boba sisi Waduh. promosi gue. Terus gue ngeblank. Iya, masalahnya aduh, kita antara salah milih topik atau Jadi kita dalam banget nih iya, kita bener-bener kayak lagi ngobrol bertiga brainstorming masalah hidup. Dan cuacanya juga gloomy banget di luar, terus gue kayak tiba-tiba mikir kayak nih, ini yang bikin. Ya nih, kita kalau bisa ketemu bertiga pasti gue langsung, apalagi kalau lagi pusing-pusing kayak, aduh gimana ya gue, aduh gue sekolah lagi gak ya, aduh gue kerja aja apa ya, aduh gue cari duit aja apa ya, aduh gue gimana ya, aduh bisa gak ya, aduh gue tinggal sendiri atau gue tetap sama orang tua gue, aduh banyak banget sih. Paling yang apa, pertanyaan yang paling sering kita tanya akhir-akhir ini, balik Indo gak ya, liburan gak ya, corona nih, aduh gimana ya, kayak makin banyak aja gitu pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Susah juga ya. Terus sekarang jadi galau gitu. Iya nih, kenapa kita jadi galau gini? Menurut kalian berarti quarter life crisis ini ada hubungannya sama lingkungan kita nggak? Atau itu sebenarnya dari kepala kita aja gitu? Menurut gue sih ada hubungan sama lingkungan. Karena ujung-ujungnya kayak dari tadi kita ke comparison ke orang juga. Bener juga sih ya, bener juga. Sebenarnya itu kembali lagi kayak sebenarnya kita tuh ya karena ujung-ujungnya ngebandingin sama orang lain aja gitu kan. Iya. Ya nih, kita dari tadi lumayan banyak diem karena topiknya lumayan dalam. Tapi gue barusan juga ngomong sama Priska kayak sebenarnya salah satu tujuan utamanya ya untuk apa ya, kayak ya kita nge-share aja gitu, kita apa sih yang sekarang kita lagi alamin di mid-20s kita gitu. Dan kalau ada orang-orang yang ngalamin yang sama, mungkin kita bisa punya open discussion. Tujuan utama gue sebenarnya itu sih awalnya. Dan ya dalam ya karena ini yang kita alamin sekarang, iya nih, ya gitu, kurang lebih. Tapi pertanyaan gue selanjutnya, kalau lu lagi dalam di krisis ini, lu gimana cara nge-tackle-nya? Dan apa yang lu lakuin? Dan atau sekarang experience lu gimana? Siapa mau mulai? Tamu terakhir gitu ya. Ya kalau gue sih mikir jalanin aja yang paling penting, dan kayak apa namanya, coba banyak hal juga gitu loh. Kayak kalau lo kebanyakan mikir lama, berarti lo bakal stuck di hal yang sama dan nggak ada perubahan gitu, ngerti nggak? Kayak kan lo mempertanyakan, aduh apakah gue harus ngakuin ini, apakah gue harus ngakuin itu, tapi lo selalu mempertanyakan, terus ujung-ujungnya lo nggak nyobain bener-bener, ya lo bakal cuma mempertanyakan terus aja gitu loh. Jadi kayak kalau sorry terus. Jadi ya mending just do it, exactly. Sometimes you don't need to overthink everything and just do it. Merek sepatu. Yes. Just do it. Bener tuh, Nike. Iya, sebut nih brand. Kita nggak di sponsor. Kalau mau sponsor boleh banget loh. Boleh banget. Tapi iya bener persis sih. Kalau gak dilakuin ya mau gimana? Udah gak usah dipikirin aja sekalian kalau kayak gitu. Iya. Kalau lu pikirin terus dan lu gak lakuin gitu kan. Iya. Tapi ini gue juga akhir-akhir ini kayak sering mikir, aduh kenapa sih gue setiap hari ngelakuin yang sama gitu. Terus gue terinspirasi dari bookstagram namanya Ayunda Crusadry. Wow. Tapi bener loh, gue sering iya, description box. Tapi kayak apa sih, nulis apa sih yang lu suka tulis tuh, kayak goals atau achievements atau highlights. Oh itu. Ini dulu gue kasih. Gue suka planning sih sebenarnya. Gue suka ngelis to do list gitu. Antara to do list hari ini lah, atau to do list bulan ini, atau dalam 5 tahun. Tapi at least planning. Iya, planning apa ya? Nggak harus yang gede-gede sih, tapi planning aja lu mau apa. Ya bukan berarti lu harus ngelakuin, tapi at least ada planning gitu. Jadinya menurut gue itu nggak merubah semuanya, dan nggak, ya gue emang dasarnya orangnya overthinking aja kan. Jadinya mau gimana pun gue ngerasa aduh gak bisa gitu kan. Tapi menurut gue nulis itu ngebantu banget, siapa namanya, journaling gitu kan. Kayak gue jadi tahu, oh ternyata gue tuh lamanya di sini ya, oh ternyata gue masih ada small goals yang pengen gue achieve nih bulan ini,
padahal dari bulan lalu kok enggak ya, apa yang kayak gitu loh. Lebih kayak gitu untuk dapetin niat untuk nulis di jurnal itu aja juga butuh apa sih, motivasi gitu kan, kayak Betul. Atau habit ya. kok kosong sih, gue harus lebih sering nulis yang kayak gitu-gitu. Itu lumayan ngebantu dan lumayan juga kayak ngebikin gue mikir, oh hidup gue tuh nggak repetitif banget gitu. Ternyata ada juga kok highlight di bulan ini atau highlight di minggu ini. Contohnya minggu ini bikin podcast gitu atau apa gitu kan. Tapi itu lumayan ngebantu. Tapi gue sampai sekarang belum pernah bikin kayak untuk 5 tahun ke depan gitu sih. Mungkin itu boleh dipikirin. Jadinya ada kayak long term goals dan short term goals gitu. Menarik. Gitu. Dan harusnya liburan juga ya kan, liburan tuh membantu deh. Wah, refreshing ya. Iya ya. Main lagi, Ya nih, ketemu explore dunia baru lagi. bener, corona nih emang. Emang nih. Tapi menurut kalian kalau misalnya kalian lebih sering liburan gitu bakal ngebantu banget gak? Atau kan kita tahu kolega-kolega kita kayak gitu kan. Kita sendiri kan belum begitu ngalamin kayak liburan sesering kolega-kolega kita gitu. Orang sini liburan itu sering banget gitu. Ya tergantung juga lo liburan kemana sih, tapi kalau lu ke tempat yang baru menurut gue sih ngebantu ya, karena kan lu ketemu hal yang baru, lu ketemu dunia baru, lu refresh, lo tahu-tahu terinspirasi untuk ngelakuin hal yang lain lagi kayak Bener. gitu. Makin berat ternyata. Makin berat, makin gloomy. Iya. Nih, Ini kenapa jadi gloomy banget sih? ini emang nih quarter life. Aduh, susah. Tapi gitu, semoga membantu. Nggak ngebantu juga sih. Ini beneran kayak sesi kita brainstorming loh. Iya San, muka lo sekarang udah kayak ditekuk-tekuk kayak aduh gue mikir hidup gue sekarang. Gue iya yang Nyurang kayak lagi. nyurang. Apa tadi nyurang gitu ya? Gitu nyurang ya. Ngeriputin alis ya. Nyurang. Mengkerutkan dahi. Aduh asik. itu kayak di novel-novel. Makanya novel banget. Tapi Ngomongin brainstorming, bener sih bahwa meskipun kalau cara lain nge-tackle krisis adalah dengan sharing nggak sih? Sharing dengan orang, terus mungkin mereka merasakan hal yang sama atau mereka punya sudut pandang yang lain dari kita yang bisa membuat kita terinspirasi. Tapi gue udah keseringan sharing Yun. Iya ya. Jadinya Makanya kita sharing ke bosen mereka, ya. kan? Oh iya benar. Makanya ini platform untuk sharing kepenatan apa tadi? Nyurang. Iya. Kata-kata baru gue hari nyurang. Tapi itu sih. Kalau gue soalnya kalau gue pendem sendiri, ya mungkin at some point gue bakal lupa. Tapi lebih kayak kalau itu balik lagi gue bener-bener kayak iya gue ngapain ya? Gak ada jalan keluarnya gitu loh. Iya. Terus tapi gue gak bisa, ya itu tadi sih karena personality gue emang gue overthinking aja kan. Gue gak bisa bilang ke diri gue kayak lu lupain aja. Gue gak bisa sih itu. Makanya itu gue butuh mereka berdua ini untuk brainstorming. Dan Sering menurut banget gue sih, juga sering ini banget. bukan hal yang buat dilupain juga gak sih, karena ini kan kayak tujuan hidup gitu. Bener Kalau lu sih. lupain ya ntar lu bakal balik lagi itu pertanyaan. Bener sih, atau nanti pas lu agak lebih tua lu bakal nyesel kenapa gue gak Iya. pursue sesuatu yang gue pengen waktu itu gitu kan. Exactly. Ini tapi balik lagi ke pengaruh sosmed beneran sih. Akhir-akhir ini gue sering nonton Maudy Ayunda nih emang. Ini Ayunda, kembarannya Ayunda makanya. Karena ya itu tadi kayak kita ngeliatin achievement orang. Dan dia juga ya agak lebih tua sedikit dari kita atau seumur. Ya anggaplah seumuran. Tapi sudah kemana-mana. Tapi itu beda topik Tapi lu gak bisa nge-compare sama Maudy Ayunda Ya, seperti ya, yang sering bener. gue bilangin Karena kalau sih privilege itu. Aduh, Ini beda lagi bahasnya starting nih. pointnya Topiknya- berbeda lu dan dia, jadi ya. Iya dan enggak sih Pris. Itu motivasi Iya. dari diri sendiri juga sih. Menurut gue mungkin ada orang juga, ini beda topik lagi jadinya Ini beda tapi topik lagi, ntar panjang lagi nih gitu. tapi menurut gue mungkin ada orang yang starting pointnya sama-sama dia tapi motivasinya nggak sama kayak dia gitu. Iya bisa. Niatnya tuh beda ya kan. Niatnya tuh lagi Uh-uh. menginspirasi kita tuh adalah niatnya. Iya. Karena contoh gue sekantor sama Ayunda, gue selalu ngebandingin diri gue sama Ayunda juga kan. Ini maksudnya sadar nggak sadar gitu loh, kayak Ayunda sibuk banget ya, Ayunda banyak ini, oh dia kontribusi banget ya kayak gitu. Gue nggak merasa gue dibandingin selama ini. Enggak, Gue cuma di spy. iya nih, gue tahu Ayunda jam berapa meeting, enggak segitunya juga. Ya enggak Ayundanya maksudnya kayak kerjaannya dia gitu, kayak oke lebih menarik kayak apa gitu. Ya mungkin ya karena emang beda aja, kayak kalian bilang ke gue Bukannya jangan selalu juga grass is greener ya. Lu Iya, selalu bener, melihat bener, orang lain kok kayaknya lebih seru, Bener, lebih bener, bagus. bener. Padahal itu cuma karena ya gitu. Lu Jadi, membandingkan. konklusinya dari Aja. kalian gimana nih? Sebenarnya quarter life crisis tuh bukan apa sih,
kayak masalah dan tumbuh dari kita sendiri gitu kan. Sebenarnya itu juga kayak karena kita ngelihat orang lain, kita nge-compare diri kita sama orang itu dan sekitar kita, jadi kita kayak ngenanemin di kepala kita, nggak baik nih, kurang nih. Iya, begitu. Ya, Ini kombinasi segalanya, setuju. iya. Gitu deh. Aduh, dikasih boba juga. Aduh. Iya. Oh iya, mumpung ada boba, kita ngomongin boba aja apa? Apa? Mumpung ada boba, kita ngomongin boba aja. Kan biasanya kita kasih Oh, review. rating. ya. Uh-uh. Berapa dari 0 sampai 10? Bintang tamu dulu, gimana bintang tamu? 8. Wih. Sedikit terlalu manis. Kalau kurang manis 10. Maksudnya apa? Iya kalau apa tadi Lebih gua manis lagi. Dia bilang dia menurutnya masih kurang manis ya kan? terlalu manis. Oh, terlalu manis. Iya, kalau Oh. kurang manis berarti dapat nilai 10. Oh, Oke. Kalau apa tadi? Oh, Pris. Si lanjut. tahu isi. enak weh. 9. Menurut gue 9. Yang merek tetangga lebih enak masih. Masih lebih enak merek tetangga. Yang tutup sih itu. Oke. Tapi iya Mungkin menurut untuk- gue. Episode selanjutnya kita bisa coba beli itu. Tapi tutup dia hari ini. Iya makanya episode selanjutnya mudah-mudahan dia buka biar gue bisa menyebutkan yang 10. Ini 9. Soalnya dia silky tofunya enak, soft silky gimana gitu dan nggak bikin enak. Pris, waktu Ya. kita episode pertama kita juga beli boba yang ada kupingnya bukan Pris? Iya. Enggak ya? Iya kan ya? Itu anti Yuca kan? Oh, nggak Iya. ingat. Aduh, lupa gue. Lah kan saya food blogger. Oh my god, link ini link in description. Follow Instagram. Lu berapa sen skornya? Gue kasih 8 juga deh. Karena dia pakai leci nggak pakai tapioka. Karena gue akhir-akhir ini makin kurang suka tapioka sih. Terus brown sugarnya lumayan. Tapi karena udah lama jadinya biasanya kan kalau brown sugar kelihatan banget ya. Ada brown sugarnya si gulanya itu. Tapi mungkin karena udah kelamaan jadi tadi ngendap di bawah. Jadi gue harus ngaduknya lebih sering-sering diaduk gitu. Tapi iya 8 gue lumayan suka. Kayak ini milk tea bukan ya? Kadang Iya. soalnya cuma susu doang. Oh, ini brown sugar milk tea. Kayak ini milk tea deh. Makanya gue lebih suka yang ada tea-nya juga. Nggak Iya. cuman apa Susu namanya? doang Nggak kayak cuma susu doang. cendol. Iya. Gue pertama coba di Sama Rotterdam. Rotterdam. Iya sama Iya. lu kan ya? Kali, kayaknya iya deh. Iya, yang gue bilang iya apa nih cendol. Mhm. Kurang suka. Tapi ini lumayan enak. Sisi kita boleh di Endorse. endorse. Iya, kalau mau ke Sisi gitu. Oke, closing. Wah, episode kali ini menguras tenaga. Oh iya, sekarang kepala gue berat. Panas, kepalanya panas. Gitu. Oke, apa Pris? Apa? Udah Pris? Di wrap, Apa? di wrap. Mari kita rap. Rap. That's it guys. Gue lupa cara nge-rap aja. Terima kasih Ayunda, ada kata-kata Ada kata-kata, terakhir asik. Sebagai bintang tamu, Gue udah diundang lagi. apa kesan dan pesan? Seru ngobrol sama kalian. Oh, Karena Padahal kita sering ngobrol. iya kayak cuma kan settingannya Bedanya beda ada ya. kamera doang. Settingannya ya ada kamera. Semoga kalian suka kontribusi gue di sini. Iya. hore. Tapi untuk topik kali ini adakah pesan yang lu mau kasih ke orang-orang Yun? Oh ya, Udah. Jangan terlalu jangan. jangan terlalu overthinking guys. Jalanin aja, slow aja kayak gue. Slow. Iya Cuekin nih. aja, cuekin semua orang. Tapi ya, gue ada yang mau gue tambahin lagi. Kadang tuh dalam group of friends, lu tuh butuh yang ngebalance. Kalau gue jujur ya, gue sering ngomong ini sama Libra mereka kan berdua. balance. Bener sih ya. Iya. Kok gue kurang balance sih? Gimana nih? kenapa? Enggak, tapi gue suka banget, sering banget ngomong ke Priska. Kayak, kalau cuman gue sama Priska yang sering, kita tuh sama-sama overthinking kan. Gak bakal di jalan keluar ya. Kita tuh butuh orang kayak Ayunda bener. Yang kayak, dibawa santai aja sih. Iya, udah gitu. jalanin aja. Heeh. Hidup aja, hidup. Ya Kita kadang tuh, gue juga banyak mikir, tapi ya emang semua orang banyak mikir sih. iya. Habis Kayak, mikir ya nggak usah mikir gitu. iya. Gampang bener. banget ngomongnya. Kita benar-benar membawa bintang tamu yang pas. Iya. Kita makanya kan perlu ada yang ngebalance gitu. Kalau Ini misal- pas banget bintang tamu satu ini. Iya, makanya kita saling melengkapi. Teletubbies kayak. Kenapa Teletubbies? Nggak tahu, soalnya mereka saling melengkapi. Masa? Ya Berpelukan. Oke. Oke, kan makin ngelantur aja Terus omongan nggak ada kita. yang mau disampaikan juga, Hah? walaupun lu bukan bintang tamu tapi ya. Ya tadi gue bilang jalanin guys, jalanin aja. Udah. Oke. Gitu gengs, jalanin aja. Kalau dari gue ya itu tadi punya temen yang bisa melengkapi asik. Brainstorming dan brainstorming juga.
yang sama-sama off. Brainstorming bareng di komen. Oh iya. Wih, boleh tuh. Terus tahu-tahu yang komen cuma 1. Terus gue. Yaudah nanti gue bikin fake account. Gue 3 bikin komen. fake account komen ya. Atau kita komen masing-masing gitu ya. Jangan sedih guys, kalian harus komen berarti. Aduh. Oke. Terima kasih teman-teman asik. Oke. Yang udah nonton dan dengerin. Seperti biasa jangan lupa share, kasih feedback. Gue sempat ngomong juga di episode sebelumnya kalau kita ada di Apple Podcast. Bisa juga nge-review di situ, ternyata ngasih komen. Tapi di YouTube juga boleh dikasih komen atau langsung ngechat kita bertiga. Kalau ada pertanyaan untuk Ayunda, kita kasih private account dan personal account dan account crocheternya dia bikin crochet. Oke. Ditonton di episode sebelumnya. Bukan selanjutnya ya kan. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Di episode selanjutnya. Stay safe. Jangan lupa cuci tangan. Bye. Dadah. Bye. Selesai. Selesai.